pendahuluannya disampaikan oleh Ustadz Burhan Sodik, ada tingkatan rezeki ya, oleh Syekh Sahrawi. Ada berapa nih? Ada? Kita tiga. Wonten sekawan. Nah, ini saya nyatet, anu pirsa, imami kajian itu saya ini dicatat. Yang buatan bubar jalan tunan. Pas dibuka ekor langsung bubar. Nggih buatan itu. Enten Pak. Ya, yang paling bawah niku napa? Harta. Iki harta. Harta, uang napa niku harta. Itu paling rendah, paling bawah. Semua orang mendapatkan. Terus di atasnya apa? Kesehatan. Saya itu. Makanya ini manfaatkan betul. Banyak orang yang lupa dengan nikmat sehat. Terus yang ketiga, apa? Sekali keturunan anak yang solehah. Yang terakhir yang paling sempurna, ini yang sempurna. Selalu kita mengharapkan ini, rezeki ini, yaitu adalah mendapatkan ridhonya Allah. Nah ini salah satunya kajian pada malam hari ini Pak. Petang ini kita ingin mendapatkan ridhonya Allah. Itu monggo nanti kita simak sepenuhnya, dan yang terpenting adalah kita bisa mengamalkan. Itu waktu sebelumnya saya aturkan Ustadz Dede sampai Islam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sehat Ibu dan Bapak? Alhamdulillah. Terakhir di bulan November tema yang dibahas kemarin apa? Fitnah perempuan itu. Kitab Riyadhus Shalihin, kisah tentang 3 orang yang ada di dalam gua. Yang ini yang kisah yang kedua yang masalah perempuan itu Oke. Di bulan Desember ini banyak remajanya Kita bahas tahun baru dulu Kan ini Desember mau tahun baru Pak. Betul kan? Nah, bagaimana tahun baru menurut pandangan agama Islam Ibu dan Bapak? Sekarang kita berada di bulan Desember, di akhir bulan ini. Biasanya hampir di seluruh Indonesia, bahkan di dunia, merayakan menyambut datangnya pergantian tahun. Kalau di Solo kurang lebih seperti inilah kalau pergantian tahun Ibu dan Bapak. Ternyata saya baca di artikel yang diterbitkan tim liputan 6.com, ada 7 tradisi yang dilakukan masyarakat Indonesia ketika datangnya malam tahun baru. Yang pertama adalah begadang, nunggu detik-detik pergantian tahun, lek-lekan. Padahal ya, begadang itu kata Roma Irama wadidaw. Kalau tiada manfaatnya ya janganlah.
Dijelaskan dalam riwayat Bukhari, kana yakrahu naum qabla al-isya. Nabi Muhammad itu membenci tidur sebelum sholat isya, alias habis sholat maghrib kemudian tidur, perkara yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulullah. Selain itu, wal haditha ba'daha, berbincang-bincang selesai sholat isya yang tidak memiliki tujuan dan manfaat yang jelas, itu perkara yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulullah. Biasanya kalau malam tahun baru, orang itu lelehan rela begadang sampai jam 12 malam demi menunggu detik-detik pergantian tahun. Jadi demi merayakan pergantian tahun dia dipikir gopo terjadi. Yang kedua, biasanya menyambut tahun baru diramaikan dengan membeli trompet. Betul apa betul, Bu? Kok betul yang bocil ini? Ada bocil-bocil di sini ya. Padahal trompet itu dalam hadis riwayat Abu Dawud termasuk waqala Ziyadun Sabur al-Yahud. Salah satu bagian ritual ibadahnya orang Yahudi, mereka menggunakan trompet. Jadi trompet itu merupakan bagian dari ibadahnya orang Yahudi. Dan orang kalau bikin trompet untuk dijual kan harus diuji dulu sama pembuatnya. Udah dikelomohi sama pembuatnya, bunyi dijual. Berarti akan jadikan itu niup bekas kelomohannya siapa, Bu? Wadidaw. Selanjutnya yang dilakukan masyarakat Indonesia yang nomor 3, pesta barbecue alias bakar-bakaran. Makanya malam tahun baru orang atau toko yang jualan frozen, makanan-makanan buku itu loh, laris manis. Kemudian sing jualan arem laris manis, sing jualan jagung ning saklegi wong bludak tahun baru. Betul. Memang gitu kebiasaan masyarakat di Indonesia. Padahal malam itu orang soleh biasanya digunakan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Makanya orang soleh itu kalau malam hari kerjanya cuma 2. Kalau tidak tilawah Al-Quran ya sholat tahajud. Afdhalu sholat ba'da faridu sholatul lail. Sholat yang paling afdal setelah sholat yang 5 waktu adalah sholat di malam hari, yaitu tahajud. Nyungapunten, bahasa sekolahan saya plok-plok. Makan-makan di malam hari itu bukan perkara yang bagus kan. Ternyata usus kita itu ya butuh istirahat. Usus kita punya jam kerjanya. Kalau jam 5 pagi sampai 12 siang, usus kita ini waktunya membuang zat-zat yang tidak perlu. Makanya kalau waktu adzan subuh antara adzan dan iqamah, ojo cedak-cedak sing dawa wae. Akeh sing nongkrong sik, Pak Dik. Betul. Dan jam-jam ini itu banyak orang ke kamar mandi, entah itu pipis atau BAB. Ketika jam 12 siang sampai 7 malam, kerja usus sedang lagi full power, lagi sergap-sergapnya usus ini. Makanya jam-jam segini paling baik tubuh kita diberikan makanan yang high protein, full nutrisi. Tapi kalau sudah malam, habis sholat isya jam 8 sampai waktu sahur, tubuh kita ini waktunya istirahat. Makanya kalau makan malam itu makanan yang ada di usus, di lambung itu nggak langsung dicerna, ngendap dulu gitu loh. Karena ususnya ini lagi waktunya istirahat. Ini juga yang disampaikan oleh Dokter Tirta dan Bapak. Kenapa? Karena insulinnya jadi berkurang. Akhirnya kandungan gula di dalam darah menjadi naik. Itulah akibat makan karbo kompleks terlalu banyak pada waktu malam hari. Karena aktivitas pencernaan saat malam hari itu tinggi minimal. Mereka juga butuh rehat. Sehingga karena mereka butuh rehat, lu lapar, lu masukin karbo kompleks.
Di mana karbo itu pengolahannya paling lama. Akhirnya lama di usus, lama di lambung, lama di mana-mana, lama di usus, jadinya obes dan diabetes. Lalu kalau lapar, saya gimana pas malam itu menimbang minum atau makan buah atau tidur. Jadi kalau begadang sudah sampai malam dimasukin karbo, pokoknya dimasukin sium bekonang, waduh, bakal kerupuk ketabrak Honda, harus Honda, ya. Udah begadang kurang sehat, karbonya masuk lagi. Kemudian kebiasaan yang lain ibu dan bapak, yaitu menerbangkan lampion biasanya. Di ngemplak bandara biasanya banyak pak kalau malam tahun baru. Betul pak? Diterbangkan biasanya. Padahal perkara ini perkara yang tidak ada manfaatnya min husni islami mar'i tarkuhu ma la yani. Kalau dia seorang muslim yang baik, hendaklah meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Dan menurut sejarah, lampion yang diterbangkan itu berasal dari bangsa Cina. Pada zamannya dinasti Han, mereka ingin menerbangkan lampion dengan tujuan untuk memuliakan salah satu dewa alam semesta yang mereka sembah, yang bernama Dewa Taiyi. Jadi malam tahun baru di sebagian daerah menerbangkan lampion bukan perkara yang baik. Kemudian kebiasaan apa lagi ketika malam tahun baru? Yaitu mengikuti konser musik. Makanya malam tahun baru itu panen amplopnya artis-artis ibu kota loh ibu. Artis-artis ini pasti akan diundang ke daerah-daerah Sukoharjo, Boyolali, Solo, wah, ajojing lah pakainya. Kadang-kala ketika melihat konser musik, kadang-kala mereka banyak yang meninggalkan sholat. Kemudian kebiasaan yang lain nomor 6 ibu dan bapak, Canom-canom ini konvoi kadang-kala menggunakan motor mereka yang knalpotnya mereka copot ganti sing ketok gagah menurut dia itu. Padahal muslim yang baik itu al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik itu dia ini tidak suka mulut dan kelakuannya mengganggu orang lain. Makanya saya rotongumun kalau ada orang hobi mendengarkan musik, kemudian musiknya disetel volumenya buat tenan. Orang ngerti tonggone pas lagi loro, tonggone punya bayi kecil, waduh keganggu banget. Itu tanda-tanda kurang baik itu dari orang. Kemudian biasanya menunggu pesta kembang api. Nah, bahkan tahun kemarin Pak Gibran itu mengadakan pesta kembang api besar-besaran ketika menyambut tahun baru. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan ini, ibu dan bapak yang hadir, banyak kaum muslimin di Indonesia yang menyikapi datangnya pergantian tahun bukan dengan sikap yang tepat. Nah ibu dan bapak, perlu kita tahu bagaimana sejarah dari tahun baru. Menurut buku ensiklopedi dunia itu dijelaskan, ternyata yang merayakan tahun baru ada negeri Babilonia. Negeri Babilonia ini letaknya di daerah selatan Mesopotamia yang sekarang dikenal dengan negara Irak. Ternyata orang Babilonia ini ketika terjadi pergantian musim atau pergantian tahun, mereka melakukan pesta selama 11 hari untuk memberikan ucapan terima kasih kepada Dewa Marduk yang telah mengalahkan dewa jahat yang bernama Tiamat. Jadi orang Irak Babilonia itu sudah merayakan pergantian musim atau tahun baru. Selain bangsa Babilonia, Romawi kuno pun mereka merayakan tahun baru. Romawi itu didirikan oleh Romulus dan dia membuat tanggalan dalam satu tahun cuma 10 bulan. Ketika Romulus ini sudah meninggal, maka kekuasaan Romawi dilanjutkan oleh Julius Caesar.
Julius Caesar ini mengubah tanggalan kuno Romawi yang sebelumnya 1 tahun cuma 10 bulan, sekarang menjadi 12 bulan yang ditetapkan oleh Raja Julius Caesar. Kemudian Bapak yang hadir, Julius Caesar ini menetapkan 1 Januari sebagai dari awal tahun. Alasannya apa? 1 Januari ini mengambil dari kata Janus. Janus adalah dewa Romawi yang memiliki 2 wajah. Wajah ke depan, wajah ke belakang. Yang artinya dewa Janus ini bisa melihat masa depan dan bisa melihat masa lalu. Makanya 1 Januari dijadikan sebagai awal bulan pada sebuah hitungan tahun. Nah, Ibu Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ketika datang tanggal 1 Januari, orang-orang Romawi ini biasanya mereka akan membuat sesajen untuk dewa-dewa mereka. Neng Indonesia yo enek, neng pas malam tahun baru, neng perempatan pertolong yo akeh gitu. Kemudian orang-orang Romawi ini rumah-rumah mereka dihias kayak lebaran lah. Mereka saling bertukar hadiah. Kemudian mereka berpesta pada malam tersebut. Makanya kalau kita lihat di Wikipedia, nama-nama bulan Masehi itu mengambil dari nama-nama dewa-dewa bangsa Romawi. Ada Januari dari kata Janus, ada Februari dari kata Februs, dewa kematian, ada Mars dari kata Mars, dewa perangnya Romawi. Jadi Ibu dan Bapak, makanya Umar bin Khattab membuat tanggalan Hijriah, diawali dengan Muharram, diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Selain bangsa Babilonia dan Romawi, ternyata Mesir kuno juga merayakan tahun baru. Ketika terjadi musim pergantian musim, orang-orang Mesir kuno ini pun merayakan pergantian tersebut dengan melakukan pesta, minuman khamr, diiringi dengan lagu-lagu, bahkan mereka ada yang melakukan perzinahan. Kemudian bangsa Cina pun itu merayakan tahun baru yang kita kenal dengan Imlek. Dan orang Persia pun mereka juga merayakan tahun baru. Jadi Ibu dan Bapak, menurut buku ensiklopedia dunia, merayakan pergantian tahun itu bukan zaman sekarang saja, zaman dulu sudah ada. Dan misalnya kita di Indonesia ikut merayakan tahun baru, datangnya tanggal 1 Januari, dari 3 bangsa ini yang merayakan datangnya 1 Januari itu bangsa mana? Bangsa Romawi. Berarti kalau ada yang merayakan datangnya tanggal 1 Januari, mereka tasyabuh, mengikuti bangsa Romawi, Ibu dan Bapak. Karena yang merayakan 1 Januari adalah bangsa Romawi. Hal ini pun pernah dialami oleh Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad hijrah sampai kota Madinah, qadimtu alaikum walakum yaumani tal'abuna fihima. Ternyata ketika Nabi sampai Madinah, orang Madinah memiliki 2 hari raya, yaitu hari raya Persia yang dinamakan Nairuz dan Mi'rajan. Kemudian fa innallaha qad abdalakum yaumani khairan minhuma. Lalu Nabi mengganti 2 hari raya ini dengan 2 hari raya yang lebih baik, yaitu Yaumul Fitri wa Yaumun Nahri, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Makanya Ibu dan Bapak yang hadir, dalam riwayat Bukhari dijelaskan, inna likulli qaumin idan. Setiap kaum itu memang memiliki hari raya. Wa inna idana, dan hari rayanya kita sebagai umat muslim hadal yaum, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah Ibu Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, Pak Dede, kenapa sih kok orang muslim ini dilarang mengikuti menyambut merayakan datangnya tahun baru? Itu alasannya apa? Alasannya apa? Alasan yang pertama adalah karena merayakan datangnya tahun baru ini merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah, orang-orang yang tidak mengenal Allah dan tidak mengenal Rasulullah. Karena menurut sejarah
yang pertama kali merayakan 1 Januari adalah Raja Julius Caesar yang merubah tanggalan kuno bangsa Romawi yang pertama kali ditulis oleh Romulus. Dan 1 Januari diambil dari nama dewa, yaitu Dewa Janus, sebagai penghormatan kepada Dewa Janus. Dan kemudian menyambut hari raya atau menyambut tahun baru 1 Januari ini merupakan salah satu bagian syiar dari agama Nasrani. Makanya kalau kita lihat di jalan-jalan, di mal-mal, pasti tahun baru akan tulisannya digabung, Merry Christmas and Happy New Year, termasuk syiar dakwahnya orang Nasrani. Dan ini pun sudah diprediksi oleh Nabi Muhammad. Kata beliau, la tatabbi'unna sanana alladziina min qablikum sibran bisibrin. Sungguh umat agama Islam ini akan mengikuti umat-umat sebelum mereka, orang-orang yang tidak mengenal Allah dan Rasulnya, wadira'an bidira'i, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu fi juhri dhab. Seandainya orang-orang yang tidak beriman ini, orang-orang jahiliyah ini memasuki lubang biawak, lataba'tumuhum, maka orang-orang muslim ini mengikuti mereka. Qulna ya Rasulullah al-yahud wa nasara. Ada sahabat yang bertanya, apakah yang kau maksud bahwasanya orang-orang muslim itu besok akan mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, qala faman, iya, siapa lagi? Nah, Ibu dan Bapak yang insyaallah dirahmati oleh Allah, ini merupakan dalil bahwasanya memang umat Islam ini di akhir-akhir zaman akan mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 120 dijelaskan, walam tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani ini mereka tidak akan ridho, tidak akan suka kepada kaum muslimin kecuali orang-orang muslim ini mengikuti ajaran-ajaran mereka. Ibu dan Bapak, kenapa saya sampaikan sejarah tahun baru? Agar kita mengetahui kebiasaan buruknya atau tradisi jahiliyah. Tahu yang buruk agar kita bisa menghindarinya. Makanya Hudzaifah berkata, kana nas yas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dahulu orang-orang kalau bertemu dengan Nabi, mereka akan bertanya yang baik-baik. Akan tetapi wa kuntu as'aluhu an syarr. Kalau Hudzaifah bertemu dengan Nabi, yang beliau tanyakan perkara-perkara yang buruk. Tujuannya makhafata an yudrikani, saya tahu yang buruk agar bisa menghindarinya. Makanya generasi muda, remaja-remaja ini harus tahu sejarah tahun baru. Siapa yang mengadakan pertama kali ini penting. Kenapa? Kata Umar bin Khattab, innama tanhudu ural Islam, sesungguhnya ikatan Islam itu akan terurai kurwatan sehelai demi sehelai. Idza nasa'a fil Islam, apabila tumbuh generasi dari umat Islam ini, man la ya'riful jahiliyah, yang mereka tidak mengerti kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ibu dan Bapak yang hadir, apa hukumannya Pak Dede kalau ikut merayakan kebiasaan orang jahiliyah padahal dia sudah beragama Islam, sudah diberikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan hidup, tapi dia masih melestarikan kebudayaan jahiliyah? Apa hukumannya Pak Dede? Maka di dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, orang yang merayakan kebiasaan jahiliyah padahal dia sudah agama Islam, memiliki Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan hidup, maka orang yang suka melestarikan kebiasaan jahiliyah, dia termasuk orang yang dibenci oleh Allah. Dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, abghadun nas ilallah thalathatun, ada 3 orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya wa mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah. Dia ini sudah beragama Islam, sudah mendapatkan Al-Quran dan Sunnah, tapi dia masih melestarikan
yaitu tradisi jahiliyah, tradisi-tradisi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah dan Rasulullah. Alasan yang pertama, saya tidak ikut merayakan pesta tahun baru karena merayakan pesta tahun baru merupakan tradisi jahiliyah. Satu dicatat, bisa diterima? Alasan yang kedua, kenapa saya tidak ikut merayakan pesta tahun baru? Karena kalau ikut merayakan berarti saya tasyabbuh. Saya mengikuti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Karena mayoritas yang merayakan hal ini adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang-orang Brazil ketika malam tahun baru datang, mereka membawa makanan, mereka membawa buah-buahan, kemudian makanan dan buah-buahan yang mereka bawa, mereka kubur di pinggir-pinggir pantai sebagai pemuja, sebagai hadiah untuk dewa yang mereka yaitu hormati. Orang-orang Jerman ketika datang tahun baru, mereka makan pesta. Besok paginya sisa makanan bekas tahun baru mereka simpan. Kenapa? Karena mereka meyakini makanan sisa tahun baru mendatangkan keberkahan. Makanya orang yang ikut merayakan pesta tahun baru, dia tasyabbuh, menyerupai orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dijelaskan ya dalam hadis riwayat Ahmad, man tasyabbah bi qaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka orang ini termasuk bagian dari kaum tersebut. Di dalam agama Islam sangat ditekankan umat Muhammad ini jangan menyerupai agama yang lain, apalagi dalam ranah ibadah. Contoh tasbih. Tasbih adalah menyilangkan jari jemari ketika selesai sholat. Ini hukumnya makruh, sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Jadi selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian duduk sila, jari jemarinya disilangkan. Ini disebut tasbih. Kenapa dimakruhkan? Karena kalau kayak gini menyerupai tata cara berdoanya orang Nasrani. Makanya ketika Nabi Muhammad membangun Masjid Nabawi, saat itu belum ada syariat adat. Para sahabat mulai kebingungan bagaimana cara memberitahukan kepada kaum muslimin di Madinah kalau sudah masuk waktu sholat. Ada yang usul rayat dan indah huduris sholat. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita mengibarkan bendera saja? Nanti dari satu orang ke orang yang lain mengabari sholat sudah masuk waktunya, mari berjamaah ke masjid. Nabi menolaknya. Kemudian ada yang usul yaitu asyabut, menggunakan trompet. Nabi pun menolaknya karena hal tersebut dan Yahud seperti kebiasaan orang Yahudi. Kemudian ada yang usul an-naqus, ya Rasulullah, bagaimana menggunakan lonceng? Kata Nabi juga ditolak karena huwa min amrin nasara, itu kebiasaan orang-orang Nasrani. Berdasarkan dalil-dalil ini di dalam agama Islam ditekankan kaum Nabi Muhammad ini tidak boleh tasyabbuh, menyerupai agama ibadah agama yang lain. Bisa diterima gitu? Nah, ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alasan yang kedua, kenapa kita tidak ikut merayakan pesta tahun baru? Karena pesta tahun baru ini merupakan tasyabbuh. Kalau kita melakukan, kita tasyabbuh menyerupai agama yang lain. Nah, ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, karena komplit tahun baru itu trompet yo ene, kembang api yo ene. Kembang api ini kan kebiasaannya orang Majusi ya. Agama Zoroastrianisme, literatur Arab menyebutnya agama Majusi dan literatur Barat menyebutnya Mazdaisme. Agama ini berasal dari Persia dan disebarkan oleh Zarathustra yang dipercaya orang-orang Persia sebagai nabi. Nah, jadi kalau tahun baru itu komplit banget, lonceng kayak Nasrani ada, keneng kalau jam 12. Trompet yo ada, menyerupai kebiasaan orang Yahudi. Kembang api yo menyerupai api yo ada. Komplit sudah. Jadi komplit sudah tahun baru ini. Tasabuhnya lengkap gitu.
Nah, ibu bapak yang hadir, nah juga ada kebiasaan menggunakan topi kuncup yang dikenal dengan San Benito. Topi kuncup yang biasa digunakan masyarakat Indonesia ketika merayakan ulang tahun atau merayakan tahun baru ternyata punya sejarah di baliknya. Jadi dulu orang-orang Muslim ini menaklukkan Andalusia Spanyol, akan tetapi Andalusia Spanyol ini bisa direbut juga oleh tentara salib lagi. Kemudian orang-orang Muslim yang ada di Andalusia Spanyol ini disuruh murtad semua. Barang siapa yang sudah murtad, maka harus dikasih tanda dengan cara orang ini harus memakai topi kuncup yang dinamakan San Benito, yang artinya orang ini sudah murtad, biar selamat. Kalau nggak pakai topi itu, maka orang ini bisa dibantai, bahkan dibunuh oleh tentara-tentara salib. Malahan kita memakai topi kuncup, bayangkan Bapak Ibu. Jadi ini dua alasan kenapa kita tidak ikut merayakan pesta tahun baru. Satu, itu merupakan kebudayaannya, upacaranya orang jahiliyah, orang-orang Romawi kuno yang pertama kali mengadakan itu. Yang kedua, tasyabbuh, kita menyerupai dengan agama-agama yang lain. Dan yang ketiga, kenapa kita tidak merayakan pesta tahun baru 1 Januari? Karena malam tersebut seluruh dunia tingkat kemaksiatannya itu lagi tinggi sekali, Ibu dan Bapak. Huru hara penuh maksiat malam tahun baru itu. Yang pertama, perzinahan di malam tahun baru itu trafiknya sangat tinggi. Makanya Oyo, Red Doors itu pada penuh semua kalau malam tahun baru. Bahkan Ibu dan Bapak, di Tawangmangu nih malam tahun baru, wadidaw ya. Nah, jadi ini kondisi Tawangmangu pas menjelang tahun baru, Ibu dan Bapak. Padet canok boncengan harus ngopo coba. Bayangkan Bapak Ibu. Ini kondisi Tawangmangu saja itu mulai padat merayap ketika menjelang pergantian tahun. Nyung ngapunten nggih. Ini ada satu video saya dapatnya di Facebook. Ini video rekaman di hotel-hotel daerah Bolon itu loh, Bapak Ibu Colomadu. Karena ada hotel KDG Flamboyan, aku hafal pokoknya itu. Nah, sering lewat kono sekali. Ketika malam tahun baru, ini mas-mas mbak-mbak naik boncengan motor bareng sampai direkam, terus ada yang bilang kebak, oh ya. Kebak bos, gitu loh Ibu. Ketika malam tahun baru, kebak. Kebak bos, kan? Kebak, mati metune Pak. Kebak. Makanya nanti selesai tahun baru, bakul yang laris itu penjual nanas muda. Kau ketawa? Buat apa? Buat lobisan, ya. Makanya Ibu dan Bapak yang hadir, ini saya dapat cerita dari pelaku sendiri ya. Jadi jangan tertipu ketika Anda dengan Bu Pak, aku jalan-jalan ya pada sholat isya, aku orang nanti kok. Aku sebelum malam, sebelum jam 12, jam 11 aku udah pulang, hati-hati. Ini cerita asli dari pelaku. Jadi kalau perempuan dan laki-laki ini mau macam-macam, ketika selesai sholat isya mereka jalan-jalan. Ketika keluar rumah mereka makan dulu, jajan dulu, beli hadiah, boneka, kembang dan sebagainya. Selesai jajan dan sebagainya, mereka mampir neng burine terminal Tirtonadi. Jadi setelah itu baru mereka pulangnya sebelum jam 12. Makanya yang punya anak perempuan dijaga baik. Saya pernah sampaikan kan gitu. Anak perempuan dan laki-laki, ini anak perempuan kayak apa? Mangkok kristal. Ini anak perempuan kayak mangkok kristal, sekali jatuh pecah di lem Alteco tetap enek bekasnya. Nek anak lama kaya piring gembreng ya Pak. Penyok bener kene, renek bekase Bapak Ibu.
Nah, anak perempuan itu juga punten menjaga diri sampai menikah crispy rasanya. Tapi kalau belum menikah sudah macam-macam, kayak kerupuk mlebu comberan, diangkat kiwir gitu. Nek wong lanang kan kayak cincin mlebu comberan, menjijikan bau, tapi tinggal dicuci dilap mengkilat lagi, ora enek bekase cek Joko gitu. Dan malam tahun baru ibu dan bapak yang hadir, tingkat perzinahan itu sangat tinggi sekali. Kemudian yang nomor 2, cium bokonan manis. Wah, penjualan terbaik tahun baru cium bokonan itu harus manis di mana-mana ibu dan bapak. Sing repot cium bokonan dioplos. Cium bokonan kayak extra dos, kayak kratindeng, kayak autan barang. Ini kan jadi cioplosan Bapak Ibu, nanti meninggal ke kelengar ya. Pesta minuman keras yang dilakukan warga desa Sobo, Kecamatan Kepung, Kediri pada malam tahun baru lalu memakan korban jiwa. 4 dari peserta pesta minuman keras meninggal dunia. Selain menewaskan 4 orang, pesta miras tersebut juga membuat 5 warga lain yang dirawat di rumah sakit kabupaten. Jadi malam tahun baru selain bakar-bakaran, dum-duman Bu. Dan ada yang meninggal sampai 4 orang. Padahal hati-hati, apa hukumnya khamar? Al-khamru ummul khaba'is. Khamar itu induk dari segala keburukan. Faman saribaha, barang siapa yang meminum khamar, lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman, maka sholatnya 40 hari 40 malam sulit diterima oleh Allah. Fa in mata wa hiya fi batnihi, ketika dia minum khamr oplosan kemudian mati, posisi khamrnya masih ada di dalam perutnya, mata maitatan jahiliyah, maka dia matinya seperti matinya orang yang tidak mengenal Allah, seperti matinya orang jahiliyah. Loh kenapa? Karena posisi mati imannya sedang keluar dada. Makanya ibu dan bapak, di dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Jami, wala yasrabul khamru hina yasrabuha wa huwa mu'minun. Orang yang sedang minum khamr itu imannya sedang keluar dari dadanya. Nanti ketika selesai minum khamr, kesadarannya balik, imannya masuk lagi ke dalam dadanya. Makanya ketika dia minum khamr ciu oplosan, nanti mendem, berarti posisi imannya di mana? Di luar, terus mati. Makanya matinya seperti orang yang tidak mengenal Allah dan Rasulullah. Makanya ibu dan bapak yang hadir, dulu pada zamannya Rasulullah, pada zamannya para sahabat, orang-orang soleh, iman mereka itu al-iman yanqus wa yazid. Iman mereka tetap ada di dalam dada, cuma naik dan turun. Tapi di era zaman sekarang imannya yakhruj wa yadkhul, keluar masuk dadanya. Kalau dulu naik turun, sekarang keluar masuk dadanya. Kan horor Bapak Ibu. Nah ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Pak Didi, saya itu seumur-umur belum pernah mudeng rasanya cium bokonan kaya apa. Nah saya nyicipi sak dulit, boleh apa enggak Bapak Ibu? Sak dulit untuk kan orang hati mendem Pak Didi, gue pengen mudeng rasanya kaya apa. Boleh enggak? Dijelaskan orang sithik ora akeh ya padha. Wai dalam hadis riwayat Ahmad, ma askara katsiruhu fa qaliluhu haram. Nyicipi banyak ataupun sak tetes hukumnya tetap haram ibu dan bapak. Nah ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah ketika 2018 di Solo selesai tahun baru sampah di mana-mana, dan biasanya menjelang tahun baru itu banyak bencana, banyak musibah, banyak longsor ya. Manusia bala illa bitanbi. Tidaklah musibah itu turun kecuali kita mengundangnya dengan perbuatan dosa dan maksiat. Seperti kejadian Seventeen itu loh, grup bandnya yang manggung di Pangandaran Bapak Ibu. Ketika manggung,
singkat cerita, ketika Magung itu nggak sadar ini di pinggir pantai. Di sini ada yang nonton, ada yang jualan cilok, ada yang jualan es teh jumbo 3.000. Wis komplit, lagi manggung kayak gini, tiba-tiba dari arah belakang ibu dan bapak ada tsunami di pantai Pangandaran ini menggulung konser musik ini. Tim Seventeen-nya semuanya banyak yang meninggal, tinggal vokalisnya. Juga yang nonton banyak yang meninggal. Ada pertanyaan, Pak Dede, saya malam tahun baru ya keluar rumah Pak Dede, tapi aku dodolan bakso Pak Dede. Aku dodolan sayur laut karena usahaku ya tiap malam ini. Masa aku ora dodolan malam tahun baru. Pemasukanku ya kurang padahal mau setoran barang iki duwe utang. Hukumnya gimana? Nek aku mati kayak ini kan kejadian di Pangandaran. Ini yang meninggal bukan saja yang ikut merayakan si dodolan es teh barang, mungkin ada yang meninggal. Hukumnya gimana? Maka besok dibangkitkan oleh Allah sesuai niat masing-masing. Dijelaskan ibu dan bapak dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin hadis yang kedua. Ini kan mengisahkan pasukan gajah, yaitu yang dipimpin oleh raja siapa? Raja Abraha. Raja Abraha ini dengan pasukannya berniat ke Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah dengan membawa 6.000 tentara dan 13 ekor gajah. Di suatu tempat, maka pasukan ini kemudian dibinasakan oleh Allah dengan dikirim burung ababil. Yang satu burung ini membawa 3 batu, satu di mulut dan 2-nya di kaki. Kemudian dilemparkan dari atas dan semuanya pada mati bertabrakan, ada yang terinjak-injak. Kemudian ketika mendengarkan kisah ini, Aisyah istri Nabi Muhammad SAW berkata, qalat qulta ya Rasulullah kaifa yushafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Ya Rasulullah, bagaimana pasukan gajah ini dibinasakan semua dari awal sampai akhir? Wa fihim, padahal di dalam kelompok tersebut aswaquhum, ada yang ikut rombongan pergi ke Mekah tidak niat menghancurkan Ka'bah. Aswaquhum, mereka pergi ke Mekah untuk melakukan jual beli, untuk melakukan bisnis. Mereka cuma ikut rombongan doang. Kemudian kata Nabi, wa man laisa minhum, dan mereka ini bukan dari golongan mereka. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Maka dijelaskan, yukshafu bi awwalihim wa akhirihim. Mereka tetap akan dibinasakan dari awal sampai akhir. Summa yu'atuna ala niyatihim. Kemudian ketika besok datangnya hari kiamat, mereka akan dibangkitkan dari tanah sesuai niatnya masing-masing. Kalau ada yang niatnya pas malam tahun baru mati, itu dibangkitkan sesuai niatnya. Kalau dia pas datang ke sana niatnya dodolan es teh jumbo 3.000 untuk menafkahi keluarga, dia dibagikan sesuai dengan niat masing-masing. Nah ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, selesai waktunya ya. Menurut jam saya dah masuk sholat isya. Jadi apa kesimpulan materi malam hari ini? Monggo kita ambil kesimpulan yang pertama, bahwasannya merayakan tahun baru itu ibu dan bapak yang hadir merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Yang kedua, yang merayakan pesta tahun baru dia tasabuh menyerupai orang-orang agama-agama yang tidak beriman kepada Allah. Dan yang terakhir, kenapa kita tidak ikut merayakan pesta tahun baru pada malam tahun baru? Di alam dunia ini tingkat maksiatnya lagi tinggi, entah itu perzinahan, minum khamr dan sebagainya. Ya kalau nggak ada keperluan mendesak,
wis neng omah wae. Ojo cedak kebo buka. Udah tahu di sana lagi agocing malah dicedaki. Oke cepretan yo repot. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dan keturunan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau beli trompet tuh? Tatanya Pak Jeji. Bekas kelomohannya si Gogol ya. Nah ibu dan bapak insya Allah dirahmati oleh Allah. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, mari sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk merayakan tahun baru itu dilarang. Sebetulnya saya ingin tanya Pak, seharusnya bagaimana gitu? Seharusnya kalau itu dilarang, seharusnya gimana untuk kita ini semua dan jadi kita. Nah istirahat. Lagi ya. Istirahat tidur di rumah atau muhasabah atau evaluasi diri atau introspeksi, karena muhasabah itu harus dilakukan setiap waktu. Tadi sudah diakhiri majelis tadi, mungkin langsung sholat. Setelah lagi dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.